Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Aulia Rahma dari kelas 2C dengan NIM 12120800104. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai sifat koligatif larutan, yang dimana untuk tujuan praktikum kali ini yang pertama untuk mengidentifikasi proses terjadinya penurunan tekanan uap pada air murni, larutan garam, dan larutan cuka. Kemudian yang kedua untuk mengidentifikasi pengaruh penambahan zat elektrolit dan non-elektrolit terhadap penurunan tekanan uap. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi pengaruh tekanan osmosis pada kentang dan wortel. Dan yang terakhir, untuk mengetahui persentase berubahnya volume kentang dan wortel setelah dilakukan praktikum. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis dan ukuran zat terlarut, namun bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Sifat koligatif larutan ini meliputi yang pertama, kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih yaitu suatu keadaan di mana titik didih dari cairan akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan, yang berarti bahwa larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Kemudian yang kedua yaitu penurunan titik beku. Penurunan titik beku ini dijelaskan sebagai selisih titik beku pelarut murni dengan titik beku larutannya. Lalu yang ketiga yaitu penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap ini dijelaskan sebagai selisih tekanan uap suatu larutan dengan pelarut murninya, yang diakibatkan adanya partikel-partikel zat terlarut yang menghalangi proses penguapan suatu pelarut. Nah, pada setiap suhu, zat cair selalu memiliki tekanan tertentu, yang dimana penambahan suatu zat ke dalam zat cair menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Hal tersebut dikarenakan zat terlarut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut, sehingga kecepatan penguapannya itu menjadi berkurang. Kemudian, sifat koligatif larutan yang terakhir yaitu tekanan osmosis. Tekanan osmosis ini dijelaskan sebagai tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis. Sedangkan osmosis sendiri yaitu gerakan bersih molekul pelarut melewati membran semi permeabel dari pelarut murni atau dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Lalu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya osmosis, yaitu banyaknya zat, tebal membran, luas permukaan, jarak pelarut dan zat terlarut, serta suhu. Untuk praktikum tekanan osmosis ini, kita memerlukan alat dan bahan yaitu 6 buah gelas plastik, 2 buah sendok, 2 sendok makan garam, 2 sendok makan gula, 3 potong kentang dengan volume 4 cm kubik, kemudian 3 potong wortel dengan volume 4 cm kubik, dan air sebanyak 600 ml. Sedangkan alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum penurunan tekanan uap yaitu 3 buah gelas yang telah diberi label, kemudian 3 buah tutup gelas, 300 ml air, 2 buah sendok, cuka, dan 1 sendok makan garam. Langkah pertama, kita menyiapkan 6 buah gelas yang telah dipasangi label. Masukkan air sebanyak 100 ml pada setiap gelasnya. Lalu kita larutkan 1 sendok makan garam pada setiap gelas yang telah dilabeli dengan tulisan larutan garam. Kemudian aduk agar larutan menjadi homogen.
Lalu kita larutkan masing-masing 1 sendok makan gula pada gelas yang berlabel larutan gula. Aduk agar larutan menjadi homogen. Jika semua larutan telah homogen, kita masukkan 1 potong kentang pada setiap gelas yang telah berisi larutan. Tak lupa kita juga memasukkan 1 potong wortel yang telah diukur pada setiap gelas yang telah berisi larutan. Lalu, larutan yang telah berisi potongan wortel dan kentang kita diamkan selama 6 jam. Setelah kita diamkan selama 6 jam, kita periksa apakah kentang dan wortel pada setiap larutan memiliki tekstur dan ukuran yang berbeda dengan sebelum dilakukannya praktikum. Serta kita bedakan pula tekstur dan ukuran antara wortel dan kentang yang ada pada larutan yang berbeda. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita menyiapkan 3 buah gelas yang telah dipasangi label pada masing-masing gelasnya. Setelah itu kita masukkan 100 ml air pada setiap gelasnya.
Setelah itu, kita siapkan gelas yang telah dilabeli dengan tulisan larutan garam dan telah diisi air sebanyak 100 ml. Kemudian kita masukkan 1 sendok makan garam. Kemudian kita homogenkan larutan tersebut dengan cara mengaduknya. Kemudian kita siapkan gelas yang telah dilabeli dengan tulisan larutan cuka. Kemudian kita masukkan 1 sendok makan cuka dapur ke dalam gelas yang telah berisi air tersebut. Lalu aduk larutan agar homogen. Jika semua larutan telah homogen, kita tutup semua gelas dengan rapat menggunakan tutup gelas. Kemudian kita diamkan selama 24 jam. Setelah kita diamkan selama 24 jam, kita buka bagian tutup gelasnya, kemudian kita bandingkan antara tutup gelas pada air, larutan garam, dan larutan cuka. Berikut adalah hasil dari praktikum tekanan osmosis. Bisa dilihat di sini, untuk wortel dan kentang yang dimasukkan pada gelas yang berisi air itu tidak ada perubahan. Artinya, tekstur dan ukuran pada wortel dan kentang itu sama seperti sebelum dilakukannya praktikum. Lalu, untuk wortel dan kentang yang dimasukkan pada gelas yang berisi larutan garam itu teksturnya menjadi lunak, disertai dengan perubahan volume dari 4 cm kubik menjadi 3,9 cm pada wortel, dan untuk kentang itu volumenya berubah dari 4 cm kubik menjadi 3,5 cm kubik. Kemudian untuk wortel dan kentang pada larutan gula itu teksturnya berubah menjadi agak lunak. Pada wortel itu berubah volume dari 4 cm kubik menjadi 3,9 cm kubik, dan kentang berubah dari 4 cm kubik menjadi 3,8 cm kubik. Kemudian untuk hasil praktikum penurunan tekanan uap, yaitu yang pertama pada air itu muncul banyak uap air pada tutup gelasnya. Kemudian pada gelas yang berisi larutan garam itu ditemukan sedikit uap air pada tutup gelasnya. Dan yang terakhir yaitu pada gelas yang berisi larutan cuka itu ditemukan muncul uap air agak banyak, namun tak sebanyak pada air murni di tutup gelasnya. Hasil yang didapatkan pada praktikum kali ini sudah sesuai dengan prinsip percobaan. Kentang dan wortel mengalami proses osmosis yang terjadi karena adanya perpindahan molekul dari konsentrasi yang lebih rendah, yaitu sel-sel kentang dan wortel, ke konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu larutan pada gelas. Kentang dan wortel yang berada pada larutan garam dan larutan gula mengalami proses osmosis karena larutan yang berada pada gelas konsentrasinya itu lebih tinggi daripada cairan yang berada dalam kentang dan wortel. Kemudian, cairan yang berada dalam wortel dan kentang itu akan berpindah pada larutan garam dan gula sehingga wortel dan kentang mengalami penyusutan. Sedangkan air memiliki konsentrasi lebih encer sehingga wortel dan kentang itu tidak mengalami penyusutan.
Lalu untuk percobaan penurunan tekanan uap juga hasilnya sudah sesuai dengan prinsip percobaan, yang dimana ketika air ditambahkan suatu zat terlarut, maka tekanan uapnya itu akan lebih kecil dibandingkan air murni. Gaya tarik-menarik antar molekul pada larutan gula dan larutan garam itu lebih besar karena telah ditambahkan zat terlarut, yang dimana akan menghalangi penguapan zat pelarut sehingga menyebabkan air lebih lama untuk menguap dan memiliki jumlah uap air yang lebih sedikit. Nah, sedangkan gaya tarik-menarik antara molekul zat pelarut air murni itu lebih kecil karena tidak terdapat zat terlarut sehingga dapat menyebabkan air murni lebih cepat menguap dan memiliki jumlah uap air yang lebih banyak.